Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, kita berjumpa kembali dengan saya Marpai Channel. Kita berdoa lur, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Di sini kita sharing lur berbagi pengetahuan tentang satropining ini, atau bagi teman-teman dulur-dulur sedoyo yang pernah mengalami suatu kejadian atau mimpi. Mimpi lur itu bukan hanya sekedar bunga tidur itu loh. Mimpi itu adalah petunjuk buat kita. Mimpi itu adalah buat petunjuk bagi yang bermimpi tadi. Ya, ingat biasanya kalau orang-orang kan mimpi hanya cuman mimpi. Nah itu kebanyakan kan orang mengatakan demikian atau padahal mimpi itu adalah sebuah petunjuk bagi kita atau bagi seorang yang bermimpi itu tadi, petunjuk itu loh. Nanti itu mungkin ada jawabannya ya mungkin kalau minta petunjuk kepada Allah, mimpi-mimpi itu petunjuknya seperti apa itu loh. Apalagi zaman sekarang semakin dekatnya. Nah, ini mungkin mimpi ini khusus, bukan khusus ya, yang mengerti dan paham sedikit banyak lah tentang satropining itu. Kalau mimpi itu adalah sebuah petunjuk, ya kan. Tapi bagi orang-orang biasa mungkin Allah alam, saya nggak tahu. Tapi bagi orang-orang yang terpilih sebagai pengikut kesatria peningit atau Imam Mahdi nanti, mimpi itu adalah sebuah petunjuk buat kita, ya kan. Oh ya, lupa berdoa dulu, istiqomah lu lali. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan juga dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Enggak masalah kalau doa 2 kali, kan namanya doa kan baik ya kok. Oke, kembali lur ke topik pembahasan satropining ini. Sebagaimana kita ketahui bersama semuanya, bahkan para YouTuber yang lain selain dari narasumber dari saya, juga narasumber dari YouTube yang lain, juga para kiai atau para ulama, para ustadz yang mengkaji kajian akhir zaman, ya kan, mengkaji kajian akhir zaman. Beliau mengatakan kalau ini sebentar lagi, ya kan, sebentar lagi seperti itu. Dalam video saya yang lalu, mungkinkah di bulan suci Ramadan, Allah alam, nggak ada yang tahu. Tapi biasanya orang-orang penting atau para wali-waliullah itu kebanyakan itu diangkat oleh Allah atau derajatnya biasanya itu di bulan Ramadan lur. Karena di bulan Ramadan adalah puncak dari suatu pahala yang terbesar selama 1 tahun, atau pahala terbesar yang berlipat-lipat lur, ya kan. Apalagi di bulan puasa, apalagi sholat ataupun mengaji, tadarus dan lain sebagainya, itu akan berlipat-lipat. Dan juga diangkatnya kebanyakan para wali-wali Allah itu kebanyakan di bulan Ramadan, di bulan ganjil, di hari yang ganjil, atau mungkin mendekati Lailatul Qadar seperti itu. Lailatul Qadar kan orang-orang yang terpilih, orang yang dikehendaki Allah itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu kebanyakan bukan banyak sih, tingkatan-tingkatan, ya kan. Tingkatan-tingkatan itu banyak. Kalau Lailatul Qadar ada yang menerima Lailatul Qadar itu jiwa dan hatinya menjadi tenang, tentram, damai. Itu sesuatu yang langka yang bisa kita dapatkan kalau bukan di hari bulan puasa atau Lailatul Qadar seperti itu lur, ya kan. Oke, kembali ke topiknya lur, yang selama ini sebetulnya satropining ini bukan sembunyi lur. Ada yang mengatakan sembunyi, padahal sesungguhnya yang enggak sembunyi lur. Beliau ini disembunyikan oleh Allah, ya kan. Walaupun di hati beliau atau ya sebagai manusia biasa, karena namanya juga manusia, ya kan, sifat manusianya itu muncul, pengen keluar secepatnya atau
pengen keluar dari pingitan Allah, tapi yang tak bisa. Dalam video saya kemarin, berapa hijab atau sab-sab yang menutupi beliau, jadi dari beliau ini, hingga manusia apapun lah, ya toh, makhluk apapun lah, nggak ada yang bisa kecuali para malaikat. Tapi itu pun malaikat yang ditunjuk oleh Allah untuk menjaga beliau, seperti itu loh. Bukan semua malaikat yang bisa melihat beliau, bukan semuanya kan. Malaikat kan banyak, ya toh, banyak, dan juga tugas-tugas para malaikat kan juga banyak, ya kan. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau saya menceritakan malaikat begini, saya diberikan oleh Allah, banyak yang malaikat yang diciptakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ditampakkan seperti itu, bertasbih, tahmid, Allahu Akbar. Oke, lanjut. Kalau ini memasuki alam seperti ini lur, ya toh. Walaupun dalam perjalanan, dalam mengendarai motor seperti ini, terkadang fisik saya ini memang mungkin kan pulang kerja kan kecapean, kurang kuat atau bagaimana. Jika membahas ini ada rasa kantuk menyerang seperti itu. Allahu alam, mungkinkah ini juga petunjuk, terbukanya petunjuk buat saya. Oke, kembali lur ke pembahasan yang sebagai manusia biasa. Beliau ini, ya toh, kepingin sekali keluar lur, kepingin. Tapi yang menutupi beliau itu yang nggak bisa dihindari, yang nggak bisa beliau buka, ya kan. Kan Allah yang menutupi beliau, ya kan. Nggak bisa, walaupun beliau sendiri pun nggak bisa membukanya, ya toh. Yaitu tadi sebagai manusia biasa, ya, seperti kita rasa kemanusiaan beliau kan muncul dan ingin rasanya itu muncul ke permukaan seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun juga agak akan bisa beliau, walaupun beliau sendiri yang menutupi saf-saf atau hijab-hijab itu tadi, nggak akan bisa lur, kecuali Allah nantinya yang akan membukanya. Tapi yang insya Allah saf-saf itu atau hijab yang menutupi beliau itu ada sekitar, ini menurut saya ada 77.000 lapisan yang menutupi beliau. Bayangkan sedemikian banyaknya, ya kan, lapisan-lapisan itu. Atau mungkin ataukah perkiraan atau penglihatan saya, tapi kan Allah kan hanya menutup satu hijab saja, ditutup satu dinding, terus Allah berkehendak apapun siapapun nggak bisa melihat, ya kan. Itu yang 77.000 itu mungkin versi manusia saya itu loh. Kalau Allah sendiri pun hanya satu aja cukup, ya toh. Buat apa banyak-banyak kan seperti itu. Allah jika menutup berkehendak, semuanya akan tertutup, nggak akan bisa melihat. Oh, yang punya lur, yang punya kehidupan, yang punya kehendak, yang maha pengatur semuanya, tinggal satu aja, jangan banyak-banyak, ya kan. Cukup satu, itu pun langsung nggak ada yang bisa mampu, makhluk manapun yang bisa melihat beliau. Insyaallah ya seperti itu lur. Ya itu tadi, insya Allah topik kali ini kita mungkin ya itu tadi lur, betapa sulitnya beliau ini membukanya, ya toh. Nah ini kan soal cerita pembukaan lur, menurut saya. Kalau video-video saja sebelumnya tinggal beberapa hari atau dan seterusnya, atau nah, itu kan semua proses lur, ya kan. Proses apa yang saya bicarakan atau saya utarakan itu kan semua proses seperti itu lur. Jadi ya kita ikuti saja alur proses dari beliau yang diciptakan oleh Allah yang maha pengatur, mengatur segala-galanya. Walaupun kita kadang berpikiran artinya kok ya Allah kok lama banget ya, kok lama sekali bukanya, ya kan, seperti itu. Tapi kan Allah kan maha mendengar, juga tahu kapan waktunya, Allah yang tahu, ya kan. Mungkin bagi kita waktu ini sekarang ini tepat, tapi bagi Allah nggak tepat, terus bagaimana? Ya nggak bisa, ya kan. Yang punya kehidupan semuanya, segalanya Allah, oh ya kan.
Kalau saya ceritakan takdir, waduh nanti bulat malam. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya seperti itu lur, kelihatan kisah saya terpilih ini. Saya dalam kisah banyak video mengisahkan beliau menurut pandangan saya, pendapat saya, apa yang saya ketahui, apa yang mendapat petunjuk, yaitu semua dari alam, dari apa ya, tercurah lewat video-video itu. Coba jenengan yang baru gabung, bukalah semuanya dari awal hingga saat ini. Pertama ya itu handphone di setir kayak gelombangnya, bagaimana lagi yang pertama kali ya kan, namanya juga pertama kali, jadi kurang menguasai tentang konten-konten video. Tapi makin lama makin tahu sendirilah seperti itu. Jadi kalau jadi YouTuber memang pertama kali itu agak gugup atau bagaimana, banyak kekurangan. Tapi kalau sudah lama wis cuek aja, santai aja ya, kayak saya ini seperti itu lur.